Riana, saya ahli gizi yang bertugas hari ini di rumah sakit. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Mbak, tadi saya disuruh ngasih hasil lab ke ruang gizi katanya. Berarti suruh konsultasi ya dari dokter untuk ke ruang gizi. Oh iya. Iya, kalau boleh tahu nama Ibu siapa, Bu? Nama saya Mega. Oh, Mega. Oh, di sini saya lihat yang konsultasi anaknya ya, Bu? Iya, anak saya Mbak yang dirawat. Nama anaknya itu Amanda Ravania. Betul. Oh iya, umurnya 1 tahun 6 bulan. Dan tanggal pemeriksaannya mulai kemarin 26 Maret 2021. Iya, betul. Ya, sebentar saya cek dulu ya untuk hasil labnya ya. Dan kan saya mau tanya nih ya, Bu. Di sini kan mau konsultasi, pasti dari dokter itu ada rujukan untuk konsultasi. Di sini saya mau tanya, kira-kira nih keluhan utama si Ade ini apa ya? Itu Mbak, 3 bulan terakhir ini tuh anak saya nggak naik-naik gitu beratnya, malah diturun. Oh iya, berat badannya jadi turun terus ya selama 3 bulan ini. Terus kalau boleh tahu nih ya, penyakit dulunya pernah sakit apa ya sebelum itu ini? Mbak, sebelumnya anak saya itu kena gizi buruk sama gagal tumbuh kembang. Oh iya. Iya Mbak, sebelumnya anak saya itu kan dia itu gizi buruk sama dia itu kata dokter itu dia gagal tumbuh kembang Mbak. Oh, berarti dari sebelum penyakit berat badan turun ini sebelumnya itu pernah kena gizi buruk dulu ya? Terus gagal tumbuh kembang juga. Iya. Ya ampun. Tapi untuk sekarang adanya masih dirawat kan ya? Iya, masih dirawat di inap sini. Kalau boleh tahu nih ya, mohon maaf, anak ini anak keberapa ya dari berapa bersaudara? Ini anak kedua dari 2 bersaudara. Oh iya. Terus mohon maaf nih, saya tanya tentang sosial ekonomi. Kalau boleh tahu suami Mbak kerja apa ya? Oh, suami saya kerjanya jadi kuli bangunan Mbak. Nih kan sekarang kuli bangunan lagi susah juga mungkin ya. Nah terus pendapatannya selain dari kuli bangunan itu dari mana? Terus gimana? Bilangnya dapat sumbangan. Oh iya, dapat bansos. Iya gitu. Ya udah tanya lagi dulu ya. Berarti dari suaminya kerja apa ya? Iya. Oh ya, mohon maaf saya tanya tentang sosial ekonomi sebelumnya. Kalau boleh tahu suaminya kerja ekonomi sebelumnya. Kalau boleh tahu suaminya kerja apa ya Mbak sekarang? Suami saya itu masih jadi kuli bangunan. Oh, kan sekarang lagi COVID gini nih ya, kuli bangunan. Emang bangunan masih ini nggak sih? Kayaknya lagi nurun deh kalau sekarang. Nurun sih ya Mbak, tapi alhamdulillah dapat bansos dari pemerintah itu. Jadi masih bisa. Oh iya benar, dari bantuan presiden pemerintah itu jadi dapat sumbangan dari Dinsos gitu ya. Terus kan di sini saya lihat itu ternyata riwayat gizinya itu terpasang NGT. Jadi anak ibu ternyata melalui makanan lewat selang ya? Iya betul. Oh iya baik, ternyata di sini kan seharusnya anak 1 tahun udah mulai makanan biasa ya Bu. Ini ternyata masih menggunakan NGT karena tadi status gizinya itu rendah gitu. Ya. Nah selanjutnya ini saya akan menanyakan tentang pola makan si Amanda ini. Kalau boleh tahu dia biasa makan itu berapa kali ya sehari? Sehari ya kayak kita biasa Mbak, 3 kali sehari. Nah 3 kali sehari itu kan banyak nih, ada macamnya bahan makanannya, ada bahan makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, dan sayuran. Kalau boleh tahu makanan pokoknya biasanya makan apa ya? Ya biasanya nasi sih Mbak. Sama kayak kita. Nasinya tapi dibikin bubur atau Oh iya, gitu? saya Karena bikin kan bubur. Oh iya, asupannya rendah karena kan pakai NGT, makanya tadi saya tanyakan makanan nasi atau bubur. Oh bubur. Kalau bubur itu sekali makan berapa sendok ya? Paling 3 sendok. 3 sendok sekali makan. Sekali makan. Jadi bahan pokoknya itu adalah si bubur itu ya. Iya. Ada tambahan lagi singkong, bihun gitu kan? Enggak sih. Terus di sini ada lauk hewani. Lauk hewani itu ada telur Bu. Nah biasa kalau makan telur itu seminggu bisa berapa kali Bu?
Kalau seminggu itu biasanya 3 kali, udah Nah, maksimal. maksimal. Itu sekali makan 1 butir ya Bu? Butir. Jadi 3 butir itu per minggu frekuensinya. Nah di sini lanjutin itu ada lauk nabati. Nah lauk nabati itu biasa dia makannya gimana ya Bu? Per harian, per kali makan atau gimana? Kalau itu makannya tempe Mbak, setiap makan itu pasti selalu saya kasih tempe itu. Oh dia doyan tempe ya Bu? Jadinya dikasih Jadi, setiap iya. makan dikasih Tempe, 1 potong iya. tempe. Nah kalau untuk sayurannya nih Bu gimana? Si Ade ini suka makan sayur gak? Kalau sayur biasanya itu saya kasih bayam. Bayam. Tapi adanya doyan Bu bayam? Doyan sih kalau saya kasih bayam. Nah kalau bayam itu berapa kali Bu sehari? Bisa sehari berapa kali atau per minggu? Per minggu. 3 kali per minggu, 2 sendok makan. Tanya lagi deh. Selanjutnya itu ada tentang bahan sayuran Bu. Nah, biasa Ade konsumsi sayur apa? Kalau ibu dia mau makan gitu dikasih makan sayur apa? Biasanya saya ngasihnya sih pasti bayam Mbak, soalnya gampang, mudah itu disantap sih. Tapi adanya doyan ya bayam kalau dikasih sayur. Oh, iya. Nah kalau bayam itu dimakannya harian atau enggak? Enggak setiap hari, paling 3-4 hari sekali Mbak. Berarti mingguan ya. Jadi saya sudah melakukan pola makan yang biasa Ade konsumsi. Saya ulang kembali untuk konfirmasi ya Bu. Jadi Ade ini biasa makan 3 kali per hari. Makanan pokoknya itu bubur. Itu setiap kali makan itu 3 sendok makan. Lauk hewaninya telur. Per minggunya itu 3 butir. Lalu selanjutnya itu ada lauk nabati. Nah lauk nabati ini 1 kali makan itu 1 porsi. Tuh, setiap makan itu ada 1 tempe karena si Ade doyan. Nah terus sayurnya itu tadi 3 kali per minggu dan itu sayur bayam, dan sekali serving itu 2 sendok makan ya Bu untuk sekali makan. Oh iya baik, berarti riwayat pola makan yang tadi saya sudah bacakan sudah sesuai ya dengan yang biasa dikonsumsi. Iya betul ya. Selanjutnya itu kan tadi pola makan sudah saya jelaskan. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan namanya antropometri. Nah antropometri ini sebelumnya ibu udah tahu belum ya antropometri itu apa? Oh ya, jadi antropometri ini untuk mengetahui status gizi si Ade. Nah dari berat badan dan tinggi badan si Ade saat ini. Karena di sini sudah tersedia berat badan dan tinggi badan Ade, ini data dari perawat ya. Sebelumnya udah pemeriksaan kan ya? Udah. Tinggi badan dan berat badan. Oh ya, jadi di sini si Ade ini status gizinya ini gizi buruk. Iya. Masih gizi buruk ya Mbak? Iya, karena ini jauh dari angka standar deviasi dari Z-score. Karena di sini hasilnya itu untuk berat badan menurut panjang badan itu gizi buruk. Sedangkan untuk panjang badan menurut umur ini si Ade juga sangat pendek dibandingkan dengan umur-umur teman lainnya. Dan berat badan menurut umur pun berat badan Ade ini sangat kurang dibanding dengan teman-teman yang lainnya seumuran sama dia. Jadi pemeriksaan antropometri ini si Ade ini status gizinya adalah gizi buruk ya Bu. Terus gimana tuh Mbak kalau kayak gitu? Nah iya kan di sini nanti saya akan menjelaskan tentang gizi buruk Bu. Nah saya juga akan menjelaskan gimana sih asupan yang benar untuk si Ade kalau nanti ibu melakukan asesmen kepada adiknya, asuhan kepada adiknya gitu, kepada anak ibu maksudnya. Selanjutnya itu kan bisa antropometri, saya akan menjelaskan biokimia ya Bu. Ya, nah dari hasil biokimia ini ternyata si Ade ini leukosit trombositnya juga turun ya Bu untuk hari pertama. Pemeriksaan hari pertama tanggal 19. Lalu selanjutnya itu pernah rapid antigen ya Bu sebelum masuk sini ya? Iya udah rapid. Dan tanggal 20 ini ternyata rapidnya itu negatif, jadi si Ade tidak terkena COVID. Nah untuk tanggal 23-nya juga semuanya udah hampir normal kecuali trombosit Bu. Ternyata trombosit si Ade masih tinggi. Itu kemungkinan besar sih karena si Ade ini kena gizi buruk, jadinya trombositnya beliau tuh masih tinggi gitu untuk kadar di tanggal 23. Nah lalu untuk pemeriksaan fisik dan klinis Bu, mohon maaf sebelumnya nih di sini kan
lihat pemeriksaan fisiknya itu rambut si adik tipis, sangat kurus, baggy pants, sama terpasang NGT. NGT itu makanan lawas selang itu Bu. Nah, baggy pants itu apa Mbak? baggy pants itu kalau biasanya itu terlihat pantat si adik ini sedikit kendur Bu. Kan biasa kalau bayi itu pantatnya kayak pipi gitu ya Bu. Nah kalau ini kendur, jadi nggak ada keriput gitu ya Mbak? Nah ya benar. Jadi itu tuh ciri-ciri ini menandakan si adik ini gizi buruk. Lalu untuk pemeriksaan klinisnya ya Bu, di sini ada respirasi dan suhu. Nah untuk respirasi adik ini pernafasannya juga masih normal, suhunya pun juga masih normal, di angka normal tidak tinggi. Selanjutnya itu kan tadi saya sudah menjelaskan tentang asesmen, biokimia, klinis, sampai dengan pemeriksaan fisik dan klinis ya. Nah ini saya di sini akan melakukan edukasi kepada ibu, yaitu berupa leaflet. Saya kasih tahu ya Bu. Jadi leaflet ini saya gunakan untuk edukasi ibu. Nanti misalnya si adik sudah mulai rawat jalan di rumah, atau ibu bisa memberikan makanan jenis seperti ini, gizi buruk. Nah sebelumnya ibu udah tahu belum ya gizi buruk itu apa? Belum. Belum Setahu ya. saya ya dia kurus aja, nggak naik-naik beratnya. Oh iya. Jadi di sini saya akan menjelaskan gizi buruk itu apa sih. Jadi gizi buruk itu penyakit gangguan gizi yang merupakan bentuk terparah dari proses kekurangan energi dan protein. Jadi di sini ini terdiri dari 3 tipe Bu. Ada kwashiorkor, ada marasmus, dan marasmus kwashiorkor. Jadi gizi buruk ini terjadi karena si adik kekurangan energi dan protein secara bertahun-tahun, dan itu parah ya Bu untuk kalau gizi buruk. Nah tadi kan saya sudah mengetahui bagaimana sih cara mengetahui si status adik gizi buruk ini. Nah ibu kan pasti di sini sebelumnya ini belum tahu ya gimana cara tahu adiknya ini gizi buruk. Yang ibu tahu tuh cuma kurus aja kan. Iya. Nah ternyata kalau mau tahu gizi buruk itu bisa menggunakan Z-score Bu, dan ini ada rumusnya itu. Jadi tadi setelah perhitungan berat badan dan tinggi badan, si adik ini menderita gizi buruk. Nah saya juga menjelaskan nih kemungkinan yang terjadi apabila terkena gizi buruk itu ada 2 faktor Bu. Itu ada faktor asupan dan faktor infeksi. Nah faktor asupan itu mungkin si adik kurang makan kebutuhan sesuai dengan zat gizinya Bu. Jadi si adik ini kurang memasuki asupan yang sesuai dengan energi dia. Apakah benar seperti itu Bu? Benar sih Mbak. Jarang makan, si adik susah makan gitu ya. Nah ini juga ngasihnya ya gitu-gitu aja, habis adanya di rumah itu aja Mbak. Iya benar ya. Nah, selanjutnya itu ada faktor infeksi Bu. Nah tadi kan saya baca sekilas juga, ternyata si adik ini kena TB paru juga ya Bu. Oh iya. Iya. Kalau boleh tahu kenapa Bu TB paru itu, sebelumnya kan saya mau kasih tahu dulu, TB paru itu biasa dia terkena karena paparan gitu ya Bu, dari yang orang sudah pernah terkena TB gitu. Jadi mungkin adik kena itu dari siapa ya Bu? Saya kalau itu kurang tahu Mbak, soalnya di saya nggak, maksudnya di suami saya, anak saya yang pertama saya juga, menurut kita nggak ada yang kayak gitu. Mungkin karena pernah main di luar gitu ya Bu, jadinya nggak tahu nih kena si TB paru ini dari mana. Oh ya. Ya, balik lagi ke awal, ternyata faktor infeksi itu juga bisa menyebabkan gizi buruk Bu. Makanya mungkin tadi si adik gizi buruk dari asupan juga bisa, dari faktor infeksi juga bisa. Nah selanjutnya itu ada dampak nih Bu dari gizi buruk. Nih kan si adik ini udah mengalami gizi buruk Bu. Nah itu dampaknya ke depannya, yang pertama itu ada gangguan tumbuh kembang. Si adik ini nanti ke depannya tumbuh kembangnya kemungkinan akan terganggu. Yang kedua itu daya tahan tubuh rendah dan mudah sakit. Karena si adik ini kan badannya sudah kurus, ringkih gitu. Nah, dia jadi untuk tahan tubuhnya itu rendah dan mudah sakit. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu beresiko mengalami masalah kesehatan pada saat dewasa. Di saat nanti si adik udah mulai dewasa, nanti
kemungkinan berisiko mengalami kesehatan saat dewasa, masalah kesehatan. Nah, yang keempat itu bisa jadi mengalami kematian, Bu. Karena kalau ini tidak diurus secara benar, maka si adik ini tidak bisa melanjutkan kehidupannya gitu, Bu. Kalau tidak sesuai dengan gizi yang diasup sama beliau, sama si adik. Selanjutnya ini ada tata laksana gizi buruk, Bu. Jadi di gizi buruk ini ternyata ada 3, Bu, melalui 3 fase. Ada fase stabilisasi, fase transisi, sama fase rehabilitasi. Apakah sebelumnya Ibu tahu? Enggak tuh. Enggak tahu ya. Jadi ya saya jelaskan. Jadi fase stabilisasi ini biasa masih awal-awal si adik gizi buruk ini teridentifikasi gizi buruk, baru hari pertama, hari kedua gitu. Sedangkan kalau fase transisi si adik ini sudah mulai membaik dari hari sebelumnya. Nah, untuk fase rehabilitasi ini si adik sudah mulai bisa nanti melakukan rawat jalan. Berarti kalau anak saya itu dia fase apa ya, Mbak? Nah, si adik ini masuk ke fase transisi, Bu. Tadi kan dia ada di hari ke 3 sampai hari ke-7 hingga minggu kedua dan minggu ke-6 gitu ya, Bu. Nah, si adik ini masih masuk di fase transisi. Jadi sudah melewati stabilisasi tapi belum masuk ke rehabilitasi. Jadi masih di fase transisi. Nah, selanjutnya ini bagaimana sih, Bu, cara pencegahan untuk gizi buruk? Nah, sebelumnya kan si adik ini sekarang mengalami gizi buruk. Nah, sebenarnya ada tahu, Bu, cara untuk mencegah gizi buruk. Jadi yang pertama itu memberikan ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan. Kalau boleh tahu, kemarin adik dikasih ASI eksklusif nggak ya, Bu, selama 6 bulan? Dikasih, Mbak. Dikasih. Iya, nggak apa-apa. Iya dikasih, Mbak. Oh, dikasih. Tapi mungkin ini ya, Bu, asupan yang sesudah minum ASI ini tidak memenuhi kebutuhan. Iya. Jadinya sih ada yang gizi buruk. Yang kedua itu makan makanan yang bervariasi dan cukup mengandung kalori dan protein. Mungkin mohon maaf sebelumnya tadi Ibu bilang suami Ibu hanya kuli dan adanya cuma mendapat makanan dari bansos dan dari tetangga. Jadi mungkin makanannya sesuai yang ada aja ya, Bu. Nah, selanjutnya itu ada mencegah cacingan, infeksi, diare, dan muntaber. Itu langsung kalau sisi dulu, sisi dulu. Pamanku dari desa. Susahnya itu tuh langsung banget. Berarti gue jelasin di sini aja ya, bagaimana cara mencegah gizi buruk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan gizi buruk, Bu. Nah, di sini yang pertama ini memberikan ASI eksklusif kepada bayi selama usia 6 bulan. Saya mau tahu pas lagi adik sampai usia 6 bulan itu ASI eksklusif atau enggak ya, Bu? Iya, saya kasih itu, Mbak. Saya kasih ASI sampai 6 bulan. Tapi mungkin sesudah 6 bulan itu asupannya kurang kali ya, Bu. Jadi tidak memenuhi. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada makan makanan yang bervariasi dan cukup mengandung kalori dan protein. Itu menurut Ibu mencukupi apa enggak ya, Bu? Apakah si adik makan yang bervariasi? Ya kayak tadi saya bilang, Mbak, makannya ya itu aja. Karena mohon maaf tadi sebelumnya suami Ibu hanya kuli. Iya, mungkin dapat bantuan juga dari bansos sama lagi corona gini juga susah. Nah, selanjutnya itu ada mencegah cacingan, infeksi, diare, dan muntaber. Itu bisa mencegah gizi buruk. Jadi jangan sampai si adik itu menderita cacingan, infeksi, diare, dan muntaber. Nah, selanjutnya itu bila ada tanda dan gejala segera bawa ke pelayanan kesehatan, Bu. Kayak Ibu nih, Ibu bagus setelah mengetahui si adik kok berat badannya nggak naik-naik selama 3 bulan terakhir ini. Akhirnya Ibu bawa ke pelayanan kesehatan ini ya, Bu. Jadi sudah diketahui kalau si adik ternyata menderita gizi buruk, status gizinya ternyata juga buruk gitu ya, Bu. Nah, kan tadi di rumah sakit ini si adik konsumsi NGT yang lewat selang itu ya, Bu. Nah, ternyata itu bisa juga, Bu, dibuat di rumah. Cairan NGT itu buat asupan si adik. Karena kan nanti misalnya si adik pulang dari rumah sakit ini tidak bisa melewat selang, Ibu bisa membuat cairan ini sendiri. Jadi bahan-bahannya yang pertama itu ada susu skim bubuk.
Susu skim bubuk itu ibu bisa beli di e-commerce yang lainnya, itu ada, itu 85 gram, gula pasir biasa itu 50 gram, minyak sayur itu 60 gram, dan larutan elektrolit 20 ml. Nah, larutan elektrolit ini biasa juga sudah ada tersedia sasetan Bu, jadi ibu tinggal pakai saja. Oh, ini tuh kalau larutan elektrolit belinya bisa di mana ya, Mbak? Biasa bisa di rumah sakit atau enggak di apotik yang menjual larutan elektrolit juga ada kok Bu. Nah, selanjutnya itu ada cara pembuatan. Jadi pembuatannya itu tuangkan pada gelas pencampuran susu skim sebanyak 7 sendok makan, campurkan gula pasir, terus campurkan minyak sayur, lalu diaduk bersama larutan elektrolit. Nah, lalu tuangkan 1000 ml air hingga diaduk hingga rata. Jadi untuk formula 100 ini sebenarnya gampang Bu untuk dibuat. Jadi ibu bisa membuat sendiri di rumah untuk formula 100 ini. Kalau larutan elektrolit yang nggak ada, boleh nggak ya, Mbak? Karena kan si AD ini larutan elektrolit itu untuk menjaga cairan si AD ya Bu. Jadi larutan elektrolit ini sangat penting Bu sebenarnya untuk si AD. Jadi diusahakan larutan elektrolit ini ada di dalam cairan si AD yang konsumsi itu. Jadi jangan sampai terlewat juga untuk larutan elektrolitnya. Udah mulai paham Bu mengenai gizi buruk? Udah. Ya tadi saya sudah menjelaskan apa itu gizi buruk, ada jenisnya, mengapa bisa terjadi faktor-faktornya. Terus tadi saya juga udah menjelaskan si formula 100 biar ibu bisa bikin sendiri nanti di rumah. Ya, selanjutnya untuk selanjutnya kan 2 minggu ke depan kita akan konsultasi lagi Bu mengenai perkembangan si adik gitu kan. Nah, nanti 2 minggu ke depan apakah ibu bersedia untuk melakukan konsultasi lagi Bu? Iya, saya bersedia. Iya, bersedia, baik. Nah, berarti 2 minggu ke depan kita akan ketemu lagi ngomongin status gizi si adik ini ya Bu? Iya, boleh. Baik, ada yang ingin ditanyakan Bu setelah ini untuk si adiknya? Udah sih Mbak, sekiranya itu dulu aja. Sudah cukup ya? Ya udah, berarti mungkin itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan 2 minggu ke depan lagi. Jadi cukup itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih ya Bu.